Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai di hati, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan kami di channel Sanggar Balai Jati. Kami akan berkisah tentang Ukir Mahendra atau Gunung Lawu. Melanjutkan yaitu pembahasan sebelumnya, bahwa kami berjanji akan mengisahkan bagaimana kisah daripada Gunung Lawu dan sejarahnya. Gunung Lawu dikenal sakral oleh orang Jawa karena memang Gunung Lawu itu sejarahnya sangat tua, yaitu di puncak Argodumilah. Itu pertama kali dibangun kahyangan yang namanya Kahyangan Argodumilah. Itu dibangun oleh Sang Hyang Girinata atau Betara Guru, atau bisa juga disebut oleh Sang Hyang Manikmaya. Sebelumnya yaitu kenapa Kahyangan Argodumilah dibangun di puncak Gunung Lawu? Karena kisahnya di kahyangan sebelumnya, yaitu Kahyangan Tengguru di Gunung Tunggal, itu hancur karena bencana yang sangat besar. Kemudian Batara Guru bersama dengan seluruh keluarga para Jawata itu mengungsi dari Kahyangan Tengguru menuju ke Pulau Panjang. Pada waktu itu Pulau Jawa ini masih menyatu dengan Sumatera dan Bali. Dan pada waktu itu belum ada perhitungan tahun Saka, karena memang Aji Saka juga belum datang ke tanah Jawa. Singkat cerita, bahwa kahyangan yang di Gunung Tengguru, yaitu Balai Mercukunda, itu diangkat oleh Batara Bayu menuju ke Pulau Jawa. Dan di situ Batara Guru melihat ada sebuah gunung yang elok, yang mirip dengan Kahyangan Tengguru yang hancur, yaitu Ukir Mahendra atau Gunung Lawu. Maka dibangunlah sebuah kahyangan di Ukir Mahendra, yaitu disebut Kahyangan Argodumilah. Itu kahyangan yang pertama kali dibangun di Pulau Jawa. Nah, setelah kelahiran Batara Kala, Sang Hyang Girinata atau Betara Guru ini kembali ke Himalaya, yaitu membangun kahyangan yang baru yang dinamakan Jonggring Saloko, yaitu di Gunung Kailasa. Jonggring Saloko itu artinya Jung itu puncak, Giri itu gunung, Saloko itu artinya cahaya keperakan. Jadi Kahyangan Argodumilah ditinggal oleh para Jawata dan seluruh keluarganya. Batara Guru membangun kembali kahyangan yang baru, namanya Jonggring Saloko di Gunung Kailasa. Kemudian keadaan tanah Jawa ini kembali dihuni dan dikuasai oleh para jin Priprayangan. Namun ada yang tertinggal, yaitu Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya itu dikenal dengan nama Semar atau Badranaya, atau juga bisa disebut dengan Sabdo Palon Moyo Ginggong. Kemudian
tahun 100 Candra Sengkala, setelah Pulau Jawa ini sudah ada penduduknya, yaitu penduduk dari Keling, Benggala, Siam, dan Rum, yaitu penduduk yang dulunya dibawa oleh Syekh Usman Aji dan Aji Saka. Itu Pulau Jawa sudah banyak manusia yang menghuni. Betara Guru kembali ke tanah Jawa. Beliau menjadi resi, yaitu mendirikan padepokan di Gunung Kamula. Nah, tahun 100 sampai tahun 140 itu padepokan di Gunung Kamula itu dirancang untuk bisa menjadi sebuah kerajaan, yaitu Medang Kamulan. Nah, tahun 145 Candra Sengkala, padepokan di Gunung Kamula itu dipindah ke Puncak Argodumila, dan bekas kayangan Argodumila ini dibuatlah sebuah kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Yang menjadi raja adalah Batara Guru dengan gelar Sri Paduka Maharaja Buddha. Sebelumnya tanah Jawa ini kan memang tidak ada penghuni. Yang menghuni hanyalah dari bangsa lembut, yaitu jin Priprayangan. Suatu ketika Aji Saka ini putranya Empu Anggajali dari kerajaan Najran, yaitu Aji Saka diutus oleh Batara Guru untuk mengunjungi tanah Jawa, dan beliau menemukan tempat yang ideal untuk bertapa, yaitu di sekitar Gunung Dihiang atau sekarang disebut Gunung Dieng, dataran tinggi Dieng. Di situ Aji Saka memulai bertapa di tanah Jawa ini. Hari pertama Aji Saka itu bertapa menghadap ke timur. Beliau bertemu dengan Dewi Sri Laksmi. Kemudian beliau diajarkan sebuah ilmu, dan setelah dia memahaminya, Betari Sri Laksmi kembali ke Kahyangan. Hari berikutnya, hari kedua, Aji Saka bertapa menghadap ke selatan. Beliau ditemui oleh Betara Kala dan diajarkan segala ilmu oleh Betara Kala. Ilmu-ilmu yang ada pada diri Betara Kala itu diajarkan kepada Aji Saka. Dan Aji Saka setelah mengerti, Betara Kala kembali ke Kahyangan. Hari ketiga, Aji Saka bertapa menghadap ke barat, kemudian ditemui oleh Batara Brahma. Kemudian Batara Brahma memberikan ilmu kepada Aji Saka. Setelah Aji Saka paham, Batara Brahma kembali ke Kahyangan. Hari keempat, Aji Saka bertapa menghadap ke utara. Beliau ditemui oleh Batara Wisnu. Kemudian Aji Saka diajarkan ilmu pengetahuan oleh Batara Wisnu. Setelah beliau paham, kemudian Batara Wisnu kembali ke Kahyangan. Dan hari kelima, Aji Saka bertapa menghadap ke bumi dan ke langit. Kemudian beliau ditemui oleh Batara Guru atau Sang Hyang
Jagat Girinata. Setelah diberikan ilmu pengetahuan oleh sang Batara Guru, kemudian Aji Saka paham, kemudian Batara Guru kembali ke Kahyangan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Aji Saka membuat sebuah penanggalan atau kalender yang disebut Candra Sengkala. Beliau membuat 3 penanggalan, yaitu Candra Sengkala, Surya Sengkala, dan perhitungan hari yang 5. Hari pertama disebut hari Sri, hari kedua disebut Kala, hari ketiga disebut Brahma, hari keempat disebut Wisnu, hari kelima disebut Guru. Dan kemudian nama 5 hari ini berkembang menjadi hari putih, kuning, merah, hitam, dan mancawarna. Pada tahun-tahun berikutnya, penanggalan Jawa yang dibuat oleh Empu Sengkala ini disempurnakan oleh Resi Radi, yaitu penjelmaan dari Batara Surya. Itu pada masa pemerintahan Prabu Palindria di Medang Kamulan. Hari yang disempurnakan itu menjadi hari Legi, Wage, Pahing, Kliwon, dan Pon. Itu menjadi pasaran yang 5. Dari situlah dimulai penanggalan tahun 1 Saka oleh Aji Saka. Nah, pada tahun ketiga dan keempat, Candra Sengkala, Raja Galbah dari Tanah Rum itu bermimpi mendapatkan wahyu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi tanah Jawa. Awalnya Raja Galbah mengutus Patih Amirul Samsu namanya. Itu mengumpulkan orang Rum sebanyak 20.000 orang. Pada tahun ketiga dan keempat dikirim ke tanah Jawa. Tapi pada waktu itu tidak ketemu dengan Aji Saka yang sedang bertapa di Puncak Dihyang. 20.000 orang ini banyak yang meninggal dunia karena gangguan daripada makhluk halus di tanah Jawa ini, dari jin Pripayangan. Banyak yang meninggal dunia. Kemudian tinggal 20 orang. Akhirnya kembali ke Tanah Rum bersama Patih Amirul Samsu. Patih Amirul Samsu melaporkan kepada Raja Galbah bahwa 20.000 orang ini tinggal 20 orang saja. Nah, kemudian Raja Galbah itu mengutus Patih Amirul Samsu untuk mencari orang yang untuk mengisi Pulau Jawa. Maka bertemulah dengan Syekh Usman Aji. Syekh Usman Aji ini adalah sahabat Batara Wisnu. Beliau dari negeri Israel. Yang pada waktu itu negeri Israel itu adalah negeri bawahan dari Tanah Rum, dari Kerajaan Rum. Ceritanya Patih Usman Aji ini adalah guru daripada Aji Saka. Aji Saka pernah berguru kepada Syekh Usman Aji. Kemudian Syekh Usman Aji datang ke Pulau Jawa untuk menumbali tanah Jawa. Syekh Usman Aji tahun ke-6 bertemu dengan Aji Saka. Kemudian Aji Saka dimintai untuk membantu menumbali tanah Jawa. Jadi tanah Jawa ini ditumbali oleh Aji Saka dan Syekh Usman Aji. Tanah Jawa ditumbali di 4 penjuru mata angin. Dan yang satu di tengah-tengah Pulau Jawa. Setelah ditumbali tanah Jawa ini, Syekh Usman Aji beserta Aji Saka kembali ke Tanah Rum. Nah, kemudian di Pulau Jawa ini terjadi bencana yang hebat. Semua gunung meletus. Gunung Krakatau meletus sampai akhirnya Pulau Jawa belah jadi 2. Yang satu menjadi daratan Sumatera, yang satu masih disebut Jawa juga. Dan Gunung Raung juga memisahkan antara Jawa dengan Bali. Terjadi bencana yang hebat ketika tanah Jawa ini ditumbali oleh
Syekh Usman Aji dan Haji Saka. Pada tahun ke-7 Candra Sengkala, Syekh Usman Aji beserta Haji Saka menghadap kepada Raja Galbah. Namun tidak lama kemudian Raja Galbah ini meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh putranya bernama Raja Oto. Raja Oto tetap ingin melaksanakan perintah daripada orang tua beliau, yaitu Raja Galbah, untuk tetap mengisi Pulau Jawa. Tapi Raja Oto ini nggak tahu kira-kira orang mana yang bisa menempati tanah Jawa ini. Kemudian Haji Saka meminta pertimbangan kepada atau saran kepada Batara Guru di Kahyangan Tengguru pada waktu itu. Kahyangan Tengguru yang kemudian hancur, terus di Gunung Kailasa, di Jungging Saloko, bahwa yang mampu mengisi tanah Jawa ini ada 3 kaum, yaitu kaum Keling, dari Benggala, dan dari Siam. Yaitu setelah dikumpulkan dari 3 kaum ini, jumlahnya mencapai 20.000, Haji Saka berangkat ke tanah Jawa. Kemudian tanah Jawa terisi oleh 20.000 orang. Tahun berikutnya, karena Pulau Jawa ini sudah bisa dihuni oleh manusia, dan di sini juga sudah bisa mempunyai keturunan, sudah berkembang banyak penduduknya, maka orang-orang dari Tanah Harum ikut mengisi Pulau Jawa. Banyak dari Tanah Harum itu yang akhirnya mengisi Pulau Jawa. Setelah tahun 100 Candra Sengkala, penduduk Pulau Jawa ini sudah mulai kehilangan agama, tidak lagi taat kepada agama. Maka dari itu Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Padawenang, yaitu Sang Hyang Tunggal, mengutus Batara Guru untuk datang ke Pulau Jawa ini menyamar sebagai resi, itu untuk mengajarkan kembali agama kadewatan. Yang dimaksud agama kadewatan adalah agama Jawa. Batara Guru tahun 140 itu membuat padepokan di Gunung Kamula, yang kemudian tahun 145 membangun kahyangan, membangun kerajaan baru yang namanya Medang Kamulan, yang dulunya adalah bekas kahyangan Argodumila. Nah, jadi sejarah daripada Gunung Lawu ini awalnya yaitu sebuah kahyangan Argodumila, kemudian menjadi kerajaan Medang Kamulan. Nah, tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun zaman Majapahit 1400 Masehi, itu ada cerita tentang Yang Prabu Brawijaya yang muksa di Gunung Lawu. Yaitu karena Yang Prabu Brawijaya itu, di situ kan banyak yang bercerita bahwa Yang Brawijaya itu berpisah dengan Sabdo Palon, karena katanya Yang Brawijaya itu menganut agama Rasul, yaitu yang dimaksud adalah agama Islam. Dan kemudian Sabdo Palon menyerahkan untuk memomong Yang Brawijaya itu, yaitu kepada Sunan Kalijogo. Pergantian era. Setelah Yang Prabu Brawijaya, masa Demak, Pajang, Mataram ini diasuh oleh Pamomong Agung, yaitu Sunan Kalijogo. Namun Yang Sabdo Palon Naya Gengkong itu juga berjanji akan datang kembali 500 tahun setelah perpisahan dengan Yang Prabu Brawijaya. Yang mukso ingin mengajarkan agama Budi. Yang dimaksud agama Budi di sini adalah agama Budi Pakerti, yang dimaksud adalah agama Kejawen.
Agama kejawen itu yaitu kitabnya adalah kitab Sangkan Paraning Dumadi, kitab yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Sis kepada Sang Hyang Nur Cahya, yaitu Sayyid Anwar. Sayyid Anwar diajarkan kepada putranya, yaitu Sang Hyang Heneng atau disebut juga Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa mengajarkan kepada Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang diajarkan kepada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal diajarkan kepada Batara Guru. Maka sebetulnya orang Jawa itu aslinya adalah keturunan para Jawata. Maka disebut Jawata, kalau di Sunda para Hyangan. Jadi silsilah orang Jawa dan orang Sunda itu sebetulnya dari keturunan Batara Guru, termasuk orang-orang Sumatera. Karena pada tahun 175 itu putra-putra dari Batara Guru itu diutus untuk menjadi raja di Pulau Jawa ini, yaitu Batara Sambu di Gunung Rajabasa, yaitu daerah Sumatera, dan beliau menurunkan banyak keturunan di sana. Kemudian Batara Brahma itu menjadi raja di Gunung Mahera, Banten, dengan gelar Sri Maharaja Sunda. Jadi orang pertama kali yang memakai gelar Sunda adalah Batara Brahma, disebut Sri Maharaja Sunda di Gunung Mahera, Banten. Itu tahun 1705 Candra Sengkala. Kemudian Batara Wisnu itu menjadi raja di Gunung Slamet dan menurunkan banyak keturunan. Kemudian Batara Indra menjadi raja di Gunung Mahameru dan banyak menurunkan keturunan di sana. Kemudian Sang Hyang Bayu atau Batara Bayu menjadi raja di Gunung Agung, Bali, dengan sebutan Sri Maharaja Bima. Nah, lima putra Batara ini yang telah menurunkan generasi-generasi asli Jawa. Itu maksudnya yang dimaksud asli Jawa itu asli keturunan para Jawata. Kalau di Sunda disebut Sanghyang, tapi kalau di Jawa disebut Jawa, karena Jawa itu asalnya dari kata Jawata. Jawata itu adalah Sang Hyang, ya Batara. Batara itu kalau zaman modern disebut avatar. Avatara. Kalau zaman dulu namanya Batara. Orang yang pertama menjadi Batara atau Sang Hyang atau orang yang sudah mencapai kadewatan itu pertama kali adalah putra Sang Hyang Sis atau Nabi Sis yang disebut Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya itu menurunkan banyak dewa-dewa, sedangkan Sang Hyang Anwas atau Sayyid Anwas menurunkan nabi-nabi. Ini dua terah antara Anwar dan Anwas. Itulah mengapa akhirnya sampai sekarang ini Gunung Lawu ini sakral, karena di situ ada 3 sejarah, yaitu sejarah berdirinya Kahyangan Argodumilah. Kahyangan yang pertama dibangun di Nusantara ini di Pulau Jawa, kemudian kerajaan pertama yaitu Medang Kamulan, dan kemudian muksanya Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Itu sekarang di Gunung Lawu itu ada puncak Argodumilah, juga ada puncak Argodalem. Nah, yang Brawijaya itu dibuatkan sebuah petilasan di Argodalem. Argodalem itu masuk wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau puncak Argodumilah, puncak Gunung Lawu, Argodumilah itu masuknya daerah Magetan, Jawa Timur sekarang ini. Sementara ini saja dulu sejarah Gunung Lawu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai di hati, rahayu sagung dumadi.